Assalamualaikum siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja pada subbab A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama dan akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang ini merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Jadi hukum dasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hukum dasar tertulis yang contohnya seperti Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan sistem hukum yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, apa sih amandemen itu? Jadi amandemen itu merupakan suatu proses penyempurnaan suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang dasar. Jadi hanya disempurnakan, bukan dirubah. Nah, sebelum perubahan atau amandemen ini terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian ada batang tubuh atau pasal-pasal, yaitu yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan kemudian ada penjelasan juga. Nah, selanjutnya setelah perubahan atau amandemen di sini hanya ada pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Kemudian pasal-pasalnya terdiri 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Jadi yang paling tinggi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut atau menjadi sumber hukum dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sub B, yaitu mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jadi makna proklamasi kemerdekaan ini yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia ini telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berdasarkan pernyataan kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini saling berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini
merupakan suatu rangkaian terperinci dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak dapat dirubah oleh siapapun. Nah, selanjutnya hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan dijelaskan sebagai berikut. Ini yang pertama, bagian pertama alinea proklamasi kemerdekaan yang bunyinya kami dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bagian kedua alinea kedua proklamasi kemerdekaan yang bunyinya hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya ini merupakan amanat tindakan yang harus dilaksanakan, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, itu tadi materi mengenai pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.